Mamat Alkatiri. Kulit narkoba. Oh, bagus. Lagi mencerminkan presiden yang bertemu rakyatnya. Wah, lihat loh, lihat. Beli loh dia ini. Iya beli. Untuk kalian tahu, iya pemimpin saya di sini kan. Saya mau diam dulu. Mencerminkan wapresnya. Wis. Ini kan yang kalian mau, ha? Ini kalian mau. Ganti nama acara bukan somasi, diculik saya di sini. Somasi doang mending ya. Iya. Om Ded, Ya. terima kasih sudah ajak saya ke sini. Mari kita deg-degan bersama Om Ded. Iya. Tapi saya tuh senang sekali diajak ke sini karena akhirnya saya bisa merasakan ada di salon gitu. Oh, salon. Iya, ini kan tempat Om Deddy untuk merias pejabat biar terlihat lebih baik kan? Berani. Hah? Berani. Ini kan, woi Deddy. Ini kan tempatnya. Kalau bintang tamunya rakyat, yang orang-orang biasa pertanyaannya nyelekit sekali, gitu kan? Kalian itu ya, wes, gitu ya. Sama pejabat otot-otot hilang di sini. Saya tuh kecewa kalau nontonnya tuh ada pejabat-pejabat di sini. Ada menteri-menteri, ada wapres ya. Ya, ada. Terakhir ada wapres juga. Terakhir ada menpora. Menpora, ketua PSSI. Ya. Ketua PSSI, woi pejabat-pejabat banyak. Tapi Om Deddy nanya itu yang kayak itu bukan pertanyaan Om Ded untuk mereka, bukan. Kalau Om Ded tidak bisa paling tidak hadirkan saya untuk nanya ke mereka, saya ini kasih catatan nih, apa yang harus Om Deddy tanya ke mereka, ya. Yang pertama, kalau Pak Wapres datang lagi, tolong tanya ke Pak Wapres, Pak udah ngapain aja? Satu. Dua, kalau Ibu Menteri Keuangan datang lagi, kan kemarin ngomongin pajak tuh, nanya tuh ambil pajak dari rakyat buat nutupin bunga utang negara ya, gitu, ya. Yang ketiga, kalau Pak Luhut datang lagi, gak jadi empat. Tadi naik salah tulis nih, sorry. Ini Ruhut Sitompul. Duh, salah. Keempat, tolong tanya kepada Pak Erick Thohir. Dia ngomongin akhlak, tapi tuh komisaris BUMN-nya mantan napi koruptor, tanya dong. Lima, tolong tanya kepada Bapak Mahfud MD. Kenapa militer ditambah terus di Papua? Dan keenam, Om Ded, tolong tanya kepada diri sendiri. Anda berpihak kepada rakyat atau kepada uang dan para pejabat? Ini kan yang kalian mau? Hah? Somasi. Hah? Terakhir saya paling kecewa sama Om Deddy ketika ketua PSSI di sini. Terus ketua PSSI bilang gini, Om Ded, kalau Om Ded masih ingat, kalau nggak pulang nonton lagi deh. Iya kantornya, tapi kan mungkin lupa gitu kan. Karena ciut kalau berhadapan sama apalagi jenderal polisi kan. Om Deddy, Pak ketua PSSI itu curhat. Dia tuh dapat pertanyaan dibully, biasalah, ketawa-ketawa aja. Ada yang banyak yang lucu-lucu, tapi ada juga yang nyelekit. Apa Om Deddy bilang ke dia? Tenang Pak, biasa yang nyelekit itu titipan. Ya. Om Deddy ngomong gitu kan? Betul. Masalahnya adalah saya adalah orang yang berkomentar di Twitter waktu itu ketika dia keluarin poster, saya bilang, Pak, Anda menjijikan. Dan saya merasa bukan titipan, tolong ya. Saya somasi Anda loh di sini. Saya somasi Anda loh ini. Mau diedit semua, bebas. Kan biasanya, Bro, biasanya. Ya itu konteksnya kan pertanyaan itu. Belajar lagi dulu deh. Iya, pusing. Coba kalau sama rakyat-rakyat, gini. Ibu Menteri aja nggak berani ditanya-tanya bunga utang. Apalagi Papua, ayo sini kita bahas. Aduh. Saya tuh senang tapi Om Deddy senang tadi Om Deddy ajak ke sini gitu karena ya ini kan platformnya gede, ya kan bisa dilihat suara saya bisa. Saya tidak peduli mau somasi, udah pernah dilaporin polisi, bodo amat. Ya Om Deddy backingannya banyak. Cuma tadi masalahnya adalah Om Deddy mengklarifikasi bahwa Om Deddy cepu. Iya kan? Ya. Saya di sini saya pastikan Om Deddy adalah cepu. Bentar, saya punya alasan. Karena waktu somasi yang lain, saya nonton suara ketawanya itu suara rakyat. Hari ini Om Deddy datangkan TNI. Woi, saya mau bahas soal Papua di belakang syarat TNI. Ini bukan somasi lagi, ini memang namanya Sandra ini. Ya Allah, itu TNI di belakang loh. Saya mau bahas apa? Mana Juju WA saya? Juju WA, Bang Mamat kami harap materinya pinggir jurang ya. Saya mau, tapi itu. Ini masuk jurang, di dalam jurangnya singa, Om. Ya Allah, Marcel datang di sini Boris, kan suaranya rakyat di situ. Ketawa rakyat mereka bersama kami. Ini, ya Allah. Pak, NKRI harga mati. Biar aman dulu, biar netralin dulu aja kan. Jadi Om Deddy tolong ya, Om. Aduh, gugup sekali. Ya kalau 2 hari dari sekarang atau 3 hari dari tayangan ini naik, kalian tidak tahu saya di mana ya sudah. Ya, tolong Om Deddy selalu pantau posisi saya, letak koordinat saya, mat di mana, sering ya. Anda bertanggung jawab loh. Ini orang tua saya nonton nangis di sana. Ini
Iya, ini kalau orang bilang itu sebesar-besarnya perjuangan ketika bersuara, ini serendah-rendahnya. Bersuara di depan yang, ya Allah. Aduh, anjing lucu banget Bang Matai. Anjing, komedi realita anjing. Komedi realita loh. Om Ded, saya itu kenal beberapa asrama Papua yang ada di Jakarta. Ada asrama yang paling tua di Tanah Abang, ada juga asrama yang di Bekasi, ada pesantrennya juga, pesantren Papua ada di Bekasi juga gitu. Maksudnya kalau mau jadi pengamanan di sini orang Papua cukup Om Ded, nggak usah tentara, ya tolong. Saya bisa datangkan mau 10 orang gratis Om Ded. Saya sampai lupa perkenalan loh ini. Tegang, ada tentara tegang. Kalian ngomong Sunda, masalahnya cuma sama Arteria Dahlan. Saya bro. Mantap ya, aman ya. Pertahanan aman ya, aman. Maju terus, maju. Gesturnya. Perkenalkan saya Muhammad Al-Katiri. Dan karena ada tentara, saya sekarang berasal dari Sunda. Ya. Saya dari Citerep. Citerep. Udah Citerep. Saya mama Citerep, bapak Citahem. Citahem. Cicahem. Ah ya itu. Ya udah susah sekali memang. Itu Kajati pakai bahasa Sunda susah loh emang. Makanya diprotes sama Arteria Dahlan ya. Karena susahnya ya. Susah emang harus sama U gitu. Tapi tidak, saya dari Papua. Saya dari, kebetulan betul Bang U, saya dari Fakfak gitu. Dan kebetulan saya ini OPM. Apa itu? Orang Papua modern. Aman dong. Siapa? Nggak tahu. Gak bisa ngomong saya. Gak bisa ngomong. Ini kan yang Om Ded mau kan? Hah? Oke, kita bicara soal kemerdekaan ya. Oke, mantap. Enggak, saya tuh bingung ya. Kenapa orang Papua itu selalu ketika bersuara dicap langsung makar gitu. Separatis, Pak. Sumpah, Pak. Kita punya hal lain yang bisa dilihat dari sisi positif gitu. Kita bersuara karena ada kejadian. Kita bersuara atas nama kemanusiaan gitu. Bukan kita bersuara langsung, oh Mamat OPM separatis masuk penjara. Wih, padahal belum tentu gitu. Belum tentu kita makar gitu. Paling mau kibarin bendera doang gitu. Bendera Indonesia, bendera merah putih. Merah putih hampir keceplosan nih. Bukan bintang. Bukan. Bulan bintang, PBB. Ya, partai bulan bintang kan. Bukan bintang kejora, bukan ya, bulan bintang gitu ya. Tolong dipahami ya. Aduh, mampus kalian edit sampai habis. Ya, mampus kalian. Dan mungkin banyak orang yang tidak tahu gitu. Saya orang Papua. Saya orang Papua dari pihak nenek moyang, dari kakek moyang. Saya ini adalah seorang Arab. Kadul. Saya makanya marganya Al-Katiri. Cuma masalahnya adalah kalau di Papua saya bilang saya Arab, mungkin masih ada orang yang percaya. Kalau di sini kan Arab condet mancung-mancung Om Ded. Putih-putih. Datangnya dari mana? Arab. Hah? Arab? Akhirnya ya Papua. Udah ganti. Kalau di sana saya bahkan nama kecil saya itu sering diganti jadi Onta Black gitu. Saya tuh orang Arab gitu. Dan saya bingungnya adalah kalau orang Arab kenapa selalu dihormati lebih dalam bidang agama? Ini misalnya Om Deddy nih, baru mualaf gitu, orang hormati. Tapi kalau orang Arab itu dihormatinya berlebihan. Padahal menurut saya yang harus dihormati adalah yang beriman dan berilmu. Iya kan? Dia beriman, Masya Allah kita lihat. Dan ilmunya oke gitu. Ustadz, kiai, ulama. Bukan yang semua-semuanya gitu. Masa ada orang Arab kalau mabuk-mabukan ya jangan dilihat Arabnya dong gitu. Cuma masalahnya orang kita tuh tidak peduli itu gitu. Saya nih Om Deddy, saya tuh waktu di Fakfak, saya tuh pernah tetangga saya sakit. Saya lewat, niatnya mau ajak dia main bola. Saya panggil, woi Badex, namanya Badex. Badex, main bola. Mat, sini dulu. Wih, kenapa? Kok suasananya sedih? Sini dulu, Mat. Saya naik nih, tangga kan saya naik. Kenapa? Ini ada air, tolong kau baca-baca. Kenapa? Kakak saya sakit. Bukan apa-apa. Saya ini bolos sholat Jumat di rumah kalian loh ini. Kenapa giliran yang begini kasih saya gitu? Cuma kan kebanggaan saya sebagai seorang Arab. Oh, sini. Air. Wih. Saya tahu, intinya adalah hentakan. Karena buta ilmu, gak punya ilmunya, bingung mau baca apa gitu kan. Minum. Saya bodo amat, meninggal deh. Besoknya saya datang lewat rumah itu, ibunya yang keluar. Mat, naik dulu. Naik. Tiba-tiba peluk saya menangis, saya pikir betulan meninggal ini orang. Menangis terharu gitu, Ma terima kasih. Wih, terima kasih. Kenapa Mama? Kakak kemarin sudah sembuh, gara-gara air dari Mama. Hah? Saya jadi dilema loh itu. Karena yang saya baca, Bapa kami di surga, dimuliakanlah namamu dalam kerajaan surga. Amin. Nah, minum. Saya jadi bingung mana yang betul ini, masa air ini manjur gitu. Mental saya yang terganggu loh. Tolong ya yang dihargai itu, yang punya ilmu tinggi, jangan semuanya disamaratakan gitu. Semua sama-sama manusia. Sama-sama manusia. Dan saya tuh bingung gitu, berbicara soal Arab, berbicara soal dikotomi antara cebong,
kadrun, kampret, Arab, pribumi, Tionghoa, rasis dan lain sebagainya gitu. Saya tuh bersyukur saya hidup di Papua gitu, di Fak-Fak yang dimana toleransinya tuh luar biasa indah gitu. Bahkan kalau kalian googling nih, ada di Google itu masjid tertua di tanah Papua. Itu ada di Kabupaten Fak-Fak. Jadi masjid yang pertama kali dibangun di Papua itu ada di kampung saya. Masjid ini unik karena dibangun itu menyerupai gereja kuno. Sengaja dibangun, ini bukan gereja yang tiba-tiba menang perang terus berubah alih fungsi jadi masjid, bukan gitu. Emang sengaja dibangun oleh 3 agama, Islam, Kristen dan Katolik untuk menjadi tempat ibadah bagi yang muslim karena muslim banyak di situ. Mereka bertiga nih, 3 agama nih bangun, berbentuk gereja gitu. Dan itu tidak ada masalah gitu. Tidak ada masalah. Halaman masjidnya itu sering dipakai oleh saudara-saudara yang Nasrani untuk melakukan ibadah. Misa mingguan, misa Natal, itu mereka sering pakai di situ gitu. Tidak ada masalah sampai dengan sekarang. Masalah kalau muncul, itu berarti Natal dan Idul Fitri bersamaan. Ini masalah muncul ini. Karena di dalam orang sholat id, di luar orang misa Natal. Ini akan terjadi saut-sautan antara khotib. Di dalam kan, penceramah mulai naik ke atas mimbar, ceramah Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita di muka bumi ini dianjurkan untuk selalu tunduk, yang di luar teriak Yesus Kristus. Jamaah pusing, mana yang betul ini? Atau yang di luar pendeta mulai khotbah. Hadirin sekalian dalam sidang jemaat Allah. Angkat tangan kita, tutup mata kita. Tiba-tiba orang di dalam mulai sholat. Allahu Akbar. Semua ikut Allahu Akbar. Masuk Islam semua. Makanya di Fak-Fak kita mayoritas. Tapi itulah indahnya toleransi di sana gitu. Gak ada protes-protes. Makanya saya kaget ketika waktu kuliah saya datang ke Pulau Jawa. Pulau yang katanya segala pembangunan ada di sini, segala kemajuan teknologi, informasi, pendidikan semua ada di sini. Tapi saya kaget loh. Sebagai orang yang dibilang terbelakang, bodoh. Bang U sering bilang saya bodoh nih. Terbelakang, bodoh, saya itu justru kaget gitu. Karena saya pas ospek, itu kan ospek sama teman-teman yang kita tidak kenal, dan rata-rata mereka dari Pulau Jawa gitu. Itu kenalan itu sangat, saya paling murka kenalan-kenalan di situ tuh. Selalu tanya, "Wih, Mas, sampean dari mana?" "Dari Papua." "Oh, dari Papua. Kok masuk Muhammadiyah? Mualaf ya?" "Oh, tidak. Saya dari lahir sudah muslim." "Oh, sampean dari lahir sudah muslim. Orang tuanya mualaf ya?" "Oh, tidak. Orang tua saya juga dari lahir sudah muslim." "Oh, orang tua sampean dari lahir sudah muslim. Oh, berarti kakek nenek mualaf ya?" "Iya, saya kakek dan nenek mualaf, kakek dan nenek murtad, binatang." Dan yang terakhir, saya mau bahas soal bahasa. Tadi politik udah, agama udah, sekarang suku nih. Suku nih. Saya itu kesal, Arteria Dahlan mungkin maksudnya betul, tapi di posisi yang salah. Dia ngomongin orang Sunda yang cuma pakai mungkin bahasa sehari-hari gitu, 1 kata 2 kata, nggak mungkin lah rapat. Serapat itu dari awal sampai akhir orang pakai bahasa Sunda, dan dia kata-katanya tuh kayak sentimen gitu kepada Sunda. Kalau saya sih tidak masalah pakai bahasa daerah, cuma lihat situasi. Saya kuliah di Jogja, saya tahu dari awal sampai akhir cuma asu. Celeng ya itu 2 kata. Tidak tahu yang lain gitu. Saya tidak bisa berbahasa Jawa gitu. Dan teman-teman saya orang Jawa, kurang ajarnya mereka ini tidak punya perikemanusiaan. Kita biasa ngobrol misalnya nih, berempat. Ada saya 1, 3-nya orang Jawa gitu. Mereka bertiga akan ngobrol hal yang harusnya saya ikut dalam obrolan itu, tapi pakai bahasa Jawa. Saya tidak tahu mereka menghina saya, bilang saya anjing, saya tidak tahu gitu. Maksudnya begini loh, ini kan saya terlibat dalam obrolan ini, ya dilibatkan gitu. Pakai bahasa Indonesia biar saya juga mengerti. Ini kalian bilang saya, iki mampu, bau artinya kan, saya cuma engge. Iki orang bodoh, engge, bodoh semua. Iki OPM, engge gitu. Enggak orang Papua modern, sorry. Maksudnya begini, kita tukar posisi deh. Kita tukar posisi gini. Misalnya kalian bayar tiket untuk nonton saya stand up kayak sekarang. Kalian beli tiket, terus ketika masuk, yang harusnya saya bawa materi buat kalian, terus tiba-tiba saya pakai bahasa Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang injak kurang para bongko fararuka maka bosko suara yeko ibuku besiseye. Tidak lucu? Di Papua lucu sekali loh itu. Oh, tidak mengerti. Itu yang kita rasakan selama ini anjing. Terima kasih, saya Muhammad Al-Ghaziri.